Ini model bisa juga dapat dipresentasikan sebagai sebuah data. Pada VWC, model merupakan bagian yang bertanggung jawab yang mengelola data aplikasi. Model juga berperan sebagai perantara antara controller dan view, serta aplikasi dan sumber data. Jadi bisa dibilang model ini seperti yang mengatur antara view dan juga controller. Jadi antara seperti penengah antara keduanya. Jadi dan dalam Laravel sendiri menyediakan cara yang agak. Dan kemudian untuk contoh kodenya itu seperti ini adalah contoh kode untuk model. Kemudian ada view adalah dapat secara sederhana dapat diartikan sebagai tampilan dari aplikasi. Jadi bisa dibilang ini seperti ketika user membuka aplikasinya, view adalah tampilan yang disediakan untuk user tersebut. Dalam Laravel kita dapat melakukan layouting pada tampilan aplikasi menjadi 3 bagian, yaitu layout, konten, dan komponen. Jadi di bagian ini itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu layout, konten, dan komponen. Nah, yang ini sebagai strukturnya, dan ini sebagai isinya, dan yang komponennya itu sebagai pendukung tampilan. Jadi misalnya seperti bagian-bagian kecil itu akan masuk sebagai komponen. Dan ini adalah contoh kodenya. Selanjutnya adalah controller. Controller ini seperti bagian yang mengatur intinya. Ya seperti itu. Dan kemudian untuk perbedaan antara MVC dan bukan. MVC itu ya pertama-tama kita harus membuat 3 bagian terlebih dahulu untuk MVC. Jadi kita harus membuat model, view, dan juga controller jika kita ingin membuat versi MVC-nya. Berbeda ketika kita membuat MVC, kita hanya perlu membuat satu file PHP atau banyak yang kita butuhkan, dan kemudian kita hanya perlu menulis kode yang kita inginkan, dan kemudian kita hanya perlu menjalankannya saja tanpa perlu membagi menjadi bagian-bagian tertentu. Jadi bisa dibilang MVC adalah sebuah metode pembagian agar ketika kita ingin memperbarui atau mengupdate aplikasi yang kita buat itu lebih mudah karena sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, untuk sederhananya seperti itu. Dan pada kasus contoh 7, misalnya saja di sini adalah contoh yang nggak pakai MVC. Dimana seperti yang kelihatan di sini semuanya hanyalah kode campuran tanpa ada yang diatur sebagai mana view-nya, mana modelnya, dan sini ya campuran semua. Gak ada yang dibedakan mana view, mana bukan. Dan kemudian kita akan melanjutkan nomor 2, yaitu download dan install Laravel. Di sini saya akan masuk ke sini. Pertama-tama di sini kita harus menginstal Sun. Di sini saya sudah menginstalnya, Composer, dan juga text editor juga saya juga sudah. Tapi bagi yang belum, yang pertama-tama kita harus download dulu dan menekan tombol get Composer tersebut. Di sini ada tombolnya, dan setelah kita selesai mendownload, kita harus merunning setup.exe-nya. Dan kemudian sebenarnya lebih baik kita atur sebagai aturan default, yaitu hanya sekedar perlu mengatur next, dan kemudian kita harus mencari PHP-exe kita ada, dan biasanya ini otomatis, dan kemudian kita klik next lagi. Tapi jika tidak terdeteksi, kita harus mengaturnya secara manual. Dan kemudian pada lanjutnya itu juga akan terisi secara lebih kita atur sebagai default, dan kemudian kita langsung pencet next, dan kemudian pencet install. Dan setelah diinstal, kita bisa mengeceknya dengan mengetikkan Composer di sini. Kita bisa ketik Composer. Karena saya sebenarnya sudah pernah melakukannya, jadi agar tidak error, saya skip terlebih dahulu. Kemudian install Laravel. Untuk menginstal Laravel itu kita pertama-tama bisa masuk ke cd sama Docs, tapi sebenarnya tanpa masuk juga tidak masalah. Jadi kita cd, kita bisa langsung salin ininya. Masih agak nge-lag sedikit.
kita bisa masih sedang lag. Kita bisa salin, kemudian kita tempelkan di sini. Dan ini karena sesungguhnya sudah melakukannya, jadi terjadi error dan kita mengatur Ctrl Shift untuk kembali. Atau katanya jika kalian menemukan error, kalian bisa melakukan hal yang sama, yaitu menekan Ctrl Shift 6. Itu akan menghentikan looping yang terjadi. Kemudian kita akan masuk ke tempat sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita harus menyalin ini komposer Laravel. Setelah kita pindah ke CB sama TDX, kita akan menyalinnya dan kemudian menjalankannya di CMD. Dan setelah itu ini akan membutuhkan waktu yang sangat cukup lama untuk selesai, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Dan kemudian ini adalah bagian-bagian yang ada, yaitu komposer, create project, ini default karena kita bisa kita atur sesuka, dan kemudian preferensi juga, dan untuk namanya kita bisa atur sesuka kita. Dan kemudian jika muncul aplikasi teks successfully, artinya sudah berhasil penginstalannya. Nah, untuk menginstal Laravel itu kita bisa melakukan CMD, lalu kita bisa ketik Laravel juga bisa. Untuk simpelnya ini masih loading. Dan kita tunggu dulu ini sudah selesai. Nah, ini artinya ini sudah terinstall. Benar, installer 5.8.5. Nah, selanjutnya adalah kita akan pindah ke jelaskan cara setup database di Laravel. Untuk setup database adalah kita akan buka baru. Kita akan menunggunya hingga selesai. Kita tunggu lagi. Sepertinya jaringannya enggak ya. Oh, ini sudah. Agak lama ternyata. Memang agak lag sinyalnya. Nah, untuk pertama itu kita membuat database yang terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini adalah to-do-list.db. Kemudian langkah selanjutnya adalah command line. Kemudian ya ini sudah. Ini adalah versi untuk command line-nya. Jika kalian tidak paham, kalian bisa membuatnya secara pakai PHP agar lebih mudah tampilannya. Dan kemudian kita ke NV configuration. Kita buka yang tadi telah kita buat melalui Laravel di CMD. Kita cari folder bernama env. Nah, kalian harus mencari .env di yang ada di Laravel yang telah kalian buat, project Laravel kalian. Dan kemudian kalian atur bagian ini. Nah, kalian mencari ke bagian ada tulisan DB connection.
DP connection, dan sampai DP password. Ini ada yang perlu kalian perlu mencari DP connection hingga DP password. Nah, dan kalian atur. Kalian sebenarnya bisa mengikuti yang ada di atas ini. Kalian tinggal string dan kemudian tempel di sini. Dan nama database-nya kalian sesuaikan, nama username-nya juga disesuaikan, nama password-nya juga disesuaikan, dan port untuk hostnya untuk ini adalah host untuk localhost yang biasa ada digunakan untuk localhost. Dan selanjutnya adalah ini adalah opsional, jadi kalian tidak perlu. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah mengkonfigurasi bagian ini, bagian intinya itu artinya harusnya sudah terhubung dengan database yang telah kalian buat sebelumnya. Jadi ketika ini selesai, ya kemungkinan besar sudah terhubung asalkan tidak ada kesalahan pengaturan. Dan untuk selanjutnya adalah menuliskan kasih nama saya itu tulis. Untuk sebenarnya saya telah membuat kodenya meskipun error. Cuman untuk pertama-tama kita harus ke d, kemudian kita update. Kita cari, kemudian kita cek PHP artisan server. Ini adalah perintah untuk mengaktifkan lokal server dari PHP-nya. Kita tunggu hingga selesai. Kalian tunggu. Nah, setelah itu ini ada HTTP, kalian salin HTTP-nya hingga ke sini dan kemudian tempel. Dan kalian tunggu saja hingga selesai. Tampilan awal akan seperti ini. Dan kemudian tunggu aja. Ya, saya rasa sekian dari saya. Jika ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.